dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi. Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Everyone, how are you? Trader 1 menit sih. Pertama hadiah. Hadiahnya apa ya? Alin Wiratmaja. Hai, Cici Alin, Andre Sumilat, ini Adil, Simin Wilson, aku Leo, Robin Yi. Met malam, met makan, udah makan lah. Di Bali jam 9 nih. Oke, pakai ini dulu. Bukan endorse. Selamat malam, masih di Bali masih online. Iya dong. Oke, teman-teman. Hari ini tadi marketnya sideways banget, dan hari ini tadi aku pergi snorkeling sama family ke Nusa Penida, dan baru ya karena tadi pergi makan dan lain-lain, baru sampai ke hotel, baru mandi, baru keramas, belum keringin rambut, belum selesai juga. Anyway, hari ini capek banget sih, cuman aku tetap sempetin nge-live buat teman-teman semuanya, terutama yang lagi galau, marketnya lagi sideways gimana ini gitu ya, dan varian Omicron kayaknya juga udah mulai merebak di beberapa negara gitu. Terus ya aku akan update ya, cuman kayaknya nggak lama, 30 menit aja, jadi pastikan 30 menit ini bermanfaat dan juga singkat, padat, dan tajam buat teman-teman semuanya. Oke? Ombaknya nggak gede, Miss di Japan. Nggak sih, nggak gede sih. Malah gedean ombak di Seminyak. Tuh, denger nggak? Tuh suara ombak. Denger nggak? Oke, aku mulai ya, teman-teman ya. Meskipun belum 1000 nih ya. Jadi hari ini IHSG turun lagi 0,38%. Di level closingnya di level 6529, supportnya 6500. Support lebih kuat lagi 6480 sebenarnya. Jadi kalau uji area tersebut antara dia mantul untuk kita peluang buy on weakness, atau justru malah kalau breakdown nanti jadi breakdown dari pattern head and shoulders itu yang kurang bagus gitu. Oke ya. Nah, terus teman-teman, hari ini saham-saham yang aktif apa aja ntar aku akan bahas, dan juga besok gimana. Tapi yang jelas sentimennya di market ini masih agak-agak kurang enak ya. Jadi sentimennya masih tentang COVID-19 varian Omicron gitu. Kayaknya sekarang kata Omicron lebih tenar daripada COVID-19 gitu ya. Gitu. Jadi katanya sih vaksin booster Moderna itu diklaim ampuh melawan Omicron, COVID-19 varian Omicron gitu. Jadi ini jadi satu sentimen yang cukup positif, tapi ada sentimen negatif lainnya, yaitu di Israel melaporkan kematian pertama akibat COVID-19 varian Omicron. Kemudian di Singapura juga membekukan tiket penjualan untuk penerbangan bebas karantina ke depan. Katanya kalau tiket yang udah dibeli masih bisa dipakai gitu ya. Oke. Nah, dari Indonesia sendiri, varian Omicron di Indonesia ini udah jadi 5 kasus. Ya, udah jadi 5 kasus varian Omicron di Indonesia. Saat ini baru 5, tapi nggak tahu nanti abis liburan akhir tahun gimana, hopefully nggak meledak juga gitu. Terus dana penanganan COVID ini saat ini di Indonesia juga masih sisa 210 triliun. Nah, apa sih yang membedakan COVID-19 Omicron sekarang ini dengan COVID-19 di tahun 2020 kemarin? Yang membedakan adalah dulu di tahun 2020 ketika ada COVID-19 itu masih didukung dengan stimulus gitu. Nah, tapi sekarang meskipun Omicron ini nggak terlalu heboh dampaknya kayak Delta, cuman stimulusnya udah dikurangin. Nah, ini yang sebenarnya paling signifikan, yang paling dikhawatirkan oleh market atau big fund gitu ya, teman-teman. Udah 11 kasus ya katanya Siska Susana. Oke. Ya, jadi itu yang menjadi sentimen yang paling negatif sebenarnya. Ini banyak yang ngomong dino iki ambiar kabeh. Sabar aja teman-teman, liburan dulu aja ya teman-teman ya. Yang penting kalau misalkan kamu ada nyangkut tuh ya, yang penting saham kamu tuh bukan saham gorengan. Nanti kalau COVID-nya membaik, saya rasa itu juga akan recover gitu. Jadi bukan saya ngajarin nggak cut loss, enggak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ya, lagi liburan, dapat notifikasi, batasin resiko saham ini, ternyata nggak sempat. Terus kemudian jadi turun, terus misalkan nyangkut atau gimana,
Selama sahamnya bukan saham gorengan, teman-teman nanti kalau COVID-19 udah membaik, udah recover, itu bisa recover. Tapi kalau misalkan sahamnya gorengan, mau ada COVID-19 mau enggak, itu tetap aja riskan gitu. Oke, nah teman-teman hari ini ada beberapa saham yang aktif, ada beberapa saham yang signifikan, lumayan signifikan aktif, itu dari teknologi. Jadi sekarang kita masih watch-nya tuh teknologi, kemudian tech related dan healthcare, kayak gitu terus sampai nanti sentimen Omicron ini membaik atau sentimen tapering juga mungkin hopefully ada agak-agak dovish juga gitu loh. Jadi mungkin itu yang akan jadi pendorong market. Saya rasa sih big fund atau investor gede lagi nungguin liburan akhir tahun ini gimana gitu. Jadi kalau liburan akhir tahunnya nggak ngebawa Omicron lebih tinggi, saya percaya di tahun 2022 mereka juga akan investasi. Lagi wait and see tentang Omicron gitu. Sandri Gustiansyah, Indonesia menang. Oke. Hari ini saham yang lumayan rame ada Medco, Real, DMMX dan juga MTech, terus kemudian BBYB, Arto dan kawan-kawan gitu. Hari ini Mtrade ada jualan BBYB. Sebenarnya BBYB ini masih bagus, jangka menengahnya tuh juga masih di hold gitu. Cuman kenapa Mtrade jualan? Pertimbangannya tuh karena 20 Desember kemarin tuh sempat naik terus kemudian di prank turun gitu. Jadi makanya tadi pas udah cuan sekitaran 5% langsung keluar gitu, langsung exit. Nah, kita masih wait and see juga kalau misalkan besok masih bagus untuk swing tradernya bisa re-entry atau buyback lagi gitu. Sedangkan kalau untuk yang trader jangka menengahnya di Mtrade ini masih ngehold ya. Jadi cuannya baru 5%-an untuk yang pembelian kali ini. BBYB sih udah di TikTok beberapa kali dan banyak cuannya sih. Nah terus kemudian selain BBYB kita lagi nge-watch juga Arto. Hari ini tadi Arto naik lumayan signifikan dan dia membentuk pattern inverse head and shoulders, cakep banget Arto. Dan dia kenapa kita belum beli hari ini karena dia lagi nguji resisten 16675. Nah besok di morning briefing akan dikasih lihat ya, di morning briefing di Mtrade akan dikasih lihat pattern inverse head and shoulders-nya Arto tuh kayak gimana sih gitu. Terus targetnya sampai berapa? Ya kalau target coba aku hitungin sekarang ya untuk targetnya Arto ya. Bentar ya. Oke, terus kemudian iya, jadi Arto ini menarik banget ya patternnya ya. Terus kalau dia breakout 16675 itu bakalan lebih bagus lagi. Targetnya sampai berapa sih target pattern inverse head and shoulders-nya? Ini bisa sampai sekitaran, aku hitung dulu, 21.250. Oke. Terus kemudian hari ini tadi ada beberapa saham yang aktif juga, yaitu ada MTech, EMTK, Elang Mahkota Teknologi, sempat naik dikit terus di prank turun lagi. Sering banget kayak gitu akhir-akhir ini. Wait and see dulu teman-teman yang tadi udah terlanjur beli ya, nggak apa-apa, bisa jadi kayak bisa jadi kayak BBYB. Kok BBYB juga setelah beberapa hari kemarin ngeprank terus kemudian hari ini naik lagi, balik lagi, masih bisa naik. DMMX hari ini naik juga, volume transaksinya lumayan tinggi. Tadi Mtrade ada spekulatif swing trading juga teman-teman. Jadi ya anyway, cuan bungkus aja sih saat ini. Marketnya kayaknya lagi nggak bisa dipaksain untuk trading yang ini banget. Tradingnya sifatnya sih hiburan aja lah ya. Jadi nggak usah sampai yang banyak-banyak banget belinya, dikit-dikitnya aja gitu. Dikit-dikit aja gitu ya. Oke, terus kemudian tadi ada juga saham Medco yang lumayan aktif. Dan tadi kita juga, Mtrade juga ada masuk, ada beli. Anyway, balik sore tutupan market jadi agak-agak turun lagi. Wait and see dulu teman-teman ya. Terus watchlist kita adalah saham Excel, PMNP, Tepik, dan Unilever. Kenapa di watchlist beberapa saham ini? Karena kalau Excel itu kita lihat sebenarnya tren jangka menengah tuh masih bagus, masih oke. Dan Excel ini dia berpotensi kalau dia turunnya tuh untuk naik lagi dan berpotensi untuk membentuk cup with handle. Jadi kita tungguin kalau misalkan dia turun atau koreksi, kita tungguin di level 3.100-an ya, gitu. Terus kemudian teman-teman, apalagi ya? Tadi tim Mtrade ada watch untuk saham PMMP juga ya, Pancamitra
Multi Perdana ya, ini perusahaan jual udang gitu. Terus teman-teman watch aja PMMP-nya, dia bisa naik mungkin jangka pendek kemungkinan sampai 556. Disclaimer on, kemungkinannya masih 50-50 karena tadi candle-nya tutupnya jadi candle salib doji lagi gitu. Jadi masih candle yang indecision gitu ya. Terus kemudian kita masih watch untuk saham-saham dari gengnya Saratoga, Saratoga. Tebik tadi bagus ya, sebenarnya bisa untuk buy on weakness tapi volumenya kurang. Oke, terus Unilever kita watch juga udah turun selama beberapa hari terakhir, 2 minggu udah turun. Kita watch juga untuk buy on weakness, tapi pilihannya sih masih pada saham-saham teknologi sih teman-teman ya. Unilever kita watch listnya yang paling akhir lah. Oke, terus kita masih watch saham Saratoga, SRTG. Ini banyak banget yang nanya BEPS dan TNCA, ntar aku bahas juga ya. Saratoga hari ini turun, turunnya dia kena Fibonacci 38, ya Fibonacci 38% itu di angka 2600. Ya, Saratoga MTrade masih hold untuk jangka menengah 17-19%. Untuk jangka pendeknya kita wait and see lagi ya. Kita wait and see lagi, kita nunggu koreksi lagi, hopefully bisa dikasih di sekitaran area 2500-an. Terus ESA kita juga masih watch kayak yang kita omongin kemarin ya. Dia sempat turun sampai dekat Fibo 38,2-nya di 454. Kemarin terendah itu di angka 460 ya. Jadi kita masih wait and see. Untuk dua saham itu masih bagus. Yani Hartoyo, selamat hari ibu, selamat hari ibu semuanya. Stefan Adinata, saya tutup buku saja hari ini untuk 2021. Yang Omikron bikin kacau, katanya liburan aja deh, nggak mau lihat foto. Ya udah liburan aja, ditunggu sampai marketnya naik, nggak usah memaksakan diri. Oke, terus tadi ada yang nanya, banyak yang nanya BEPS dan TNCA, tapi bentar ya, aku mau bahas untuk saham-saham Saratoga dulu. Tebik hari ini tadi mantul ya. Tebik itu tadi aku udah bahas juga potensial untuk buy on weakness juga. Terus kemudian MDKA gimana? Hari ini tadi breakout, tapi false breakout, keluar ekor di atasnya. Jadi yang belum beli wait and see dulu. Yang udah beli tenang aja. Belum tentu ini jelek, belum tentu dia turun. Tony Najik BBB kok cepat exitnya, karena beberapa hari kemarin tuh sempat ada prank gitu ya. Jadi udah breakout naik terus kemudian turun lagi gitu. Jadi ngekor tinggi. Nah, tadi kita antisipasi kalau terjadi kayak gitu lagi. Tapi jangka menengah kita masih hold kok. Kalau untuk swing trading kan memang jualannya agak cepat. Tadi banyak yang nanyain BEPS dan TNCA. Habis itu aku mau bahas MLPL dan MPPA. BEPS-nya ini tadi memang naik lumayan ya, 11% ya. Cuma naiknya udah ketinggian teman-teman. Jadi naiknya udah nggak setinggi tanggal 30 November dan 1 Desember. Saya worry nggak lama lagi akan terjadi distribusi di sini. Jadi kalau teman-teman masuk di BEPS di sini buat swing trading aja. Terus TNCA, kalau nggak salah ini aku ada masuk ke TNCA. Kemarin naik tinggi banget 24%. Hari ini candlenya kecil, lebih kecil dari yang kemarin. Kemungkinan sih besok masih bisa naik untuk TNCA, tapi yang telat just wait and see dulu aja teman-teman. Akhir tahun ini marketnya juga masih sideways kayak gini, jangan terlalu dipaksain ya untuk trading. Wait and see dulu. Masih di Bali, iya. BRIS dong, banyak yang nanya BRIS. BRIS-nya nggak bagus, tren turun terus. Dia udah turun selama 2-3 minggu ini. Kalau naik ada technical rebound paling sampai 1925, itu udah bagus ya teman-teman. Jadi ya better kurangi posisi dulu kalau misalkan dia naik gitu. Teddy Polandra IHSG merahnya tipis tapi portonya ambiar. Kok bisa? Nyangkut di saham apa aja? Friend dan Agro. Friendnya disupport, wait and see dulu. Kita lebih ngelihat saham-saham digital banking, teknologi.
Agro disupport juga, jadi watchlist kita masih pada Arto, dan BBB kemungkinan kita akan buyback lagi ya untuk yang swing trading, karena beberapa hari kemarin tuh BBB sempat kena area level yang sama seperti hari ini, dan kemudian turun gitu, ada profit taking, jadi hari ini kena resistennya ya kita profit taking dulu tadi. Oke. Terus TNCA kena sus. Nyangkuter di saham blue chip nggak apa-apa. Kalau blue chip kayak BCA, BRI gitu itu aman banget teman-teman. Nanti kalau 2022 COVID-19 membaik, Omicron membaik, pasti naik. Jadi tenang-tenang aja. Buat investing aja. Adaro gimana? Lumayan banyak juga yang nanyain Adaro. Udah naik ketinggian ya, jangan dikejar ya. Ini target dari cup with handle kita ada di angka 2260 dan ini udah di 2150 ya. Jadi kayaknya udah tinggal sisa-sisa aja naiknya. BBB boleh masuk di berapa ya? Kita wait and see besok ya. Terus BBKP, BBRI, Adaro udah aku bahas tuh. BBKP jangan masuk dulu, BBKP-nya masih slow. BBRI disupport banget. BBRI disupport banget. Support MA 200. Buat teman-teman yang mau investing, kalau misalkan mau beli ini bukan level harga yang paling murah, secara valuasi nggak murah, fair, tapi ya teman-teman bisa buy on weakness untuk hold gitu. Anyway, kalau invest masuk mana? Ini Rosa nanya kalau invest masuk mana? Ini mumpung BRI-nya diskon, baru aja aku bilang ya BRI-nya diskon, boleh sih masuk ke BRI, terus ke Indofood juga boleh. Indofood dia valuasinya sangat murah banget, dan juga ICBP salah satu aja sih, kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa, dipecah jadi dua gitu. Murah banget, nanti kalau COVID-19 recover, Indofood, ICBP itu pasti recover juga, terus kemudian BRI ini juga pasti akan recover juga, dan BRI ini masih bagus, teknikalnya secara koreksinya tuh masih koreksi normal. Oke, terus ya BBRI teman-teman jangan lupa ya menabung saham BBRI ini buat 2022. Buat saya BRI ini menarik banget ya. Buat saya BRI menarik banget. Kenapa? Fundamentalnya bagus, dan biasanya kalau market naik recover itu yang recover akan saham-saham, lebih ke saham-saham ini dulu, saham-saham perbankan dulu gitu, perbankan gede. Bentar ya teman-teman ya. Aku sambil ngetik karena BRIS free float kecil ya, lebih ke BRI-nya, jangan BRIS-nya. Healthcare gimana? Ini ada yang nanya, Ira, sekalian aku bahas yang lain-lain ya. DGNS kemarin habis nge-live bareng kita, analisisnya masih sama. Kita ngelihat ada tanda akumulasi di DGNS, cuman sekarang masih stage 1, masih sideways, jadi kayaknya masih bakalan lama. Kalau mau beli sekarang DGNS spekulatif, nggak apa-apa, asalkan ada pembatasan risiko di bawah 745 cut loss, di bawah itu. Terus kemudian banking yang lain ntar aku bahas, healthcare, DGNS, apalagi ya, ngantuk aku teman-teman, menghantuk akibat snorkeling tadi kelamaan, gaya, sok jadi anak laut nih. Ira masih sideways juga, belum. KF per malam ini sih belum. Kalau besok aktif ceritanya bisa lain, makanya teman-teman penting banget real time stock signal di Mtrade ya, karena kita kasih tahu saat itu juga. Jadi kondisi real time dan kondisi aftermarket gini bisa beda gitu. Terus Kalbe Pharma juga masih sideways, lebih ke condong ke investasi. Ini hari ini agak-agak breakdown. Kalbe yang trading bisa cut loss, tapi kalau yang investasi hold aja. Terus kemudian AGII ini juga masih wait and see, statusnya kayak Saratoga atau ESA yang kita nunggu koreksi normalnya. Aku sih expect koreksi normalnya bisa sekitaran 1.600-an sih gitu, kalau dikasih di area itu kita mau beli lagi gitu. Terus mari Mahaka Radio Integra wait and see juga teman-teman ya. Peluangnya kayaknya lebih ke bank digital. Kita akan wait and see untuk BBB, apakah bisa buyback lagi atau enggak, atau justru malah mentok kena resistennya. Kemudian yang kedua kita ngelihat Arto ya, Arto ini menarik. Terus selain itu tadi kita juga lihat Excel, XCL kayaknya bakalan ngebentuk cup with handle. Terus apalagi ya tadi ya yang menarik, aku kok jadi lupa, TBIG.
TBIG ini juga di area support kayaknya bisa mengalami pantulan gitu. Oke. Marketnya ngantuk, sama aku juga ngantuk guys. Arto udah bisa ADN, nggak tahu. Isat tolong, ada yang minta tolong. Isat dan Pegas. Aduh, Isatnya downtrend banget guys. Better exit aja deh. Kurangin posisi ya, exit ya. Pegas juga sama, udah breakdown 3 hari yang lalu ya. Better teman-teman bisa kurangin posisi dulu atau exit dulu tuh teman-teman. Oke, jadi teman-teman sebenarnya ya, cut loss itu nggak apa-apa. Nyangkut itu juga nggak apa-apa. Asalkan belinya nggak banyak-banyak. Jadi position sizing atau diversifikasi itu penting sekali. Saya sendiri saat ini masih ada nyangkut satu saham LT. Nyangkutnya di angka gocap, nggak bisa keluar bertahun-tahun lamanya. Tapi karena persentasenya hanya sekitaran 1-2% dari total portfolio saya, ya nggak pusing. Kalau misalkan persentasenya besar, 20%, 30 atau bahkan 50% atau all in dari total portfolio saya, pastinya akan jadi pusing. Jadi teman-teman, kalau mau trading saham, trading kripto, nggak mau stres, start small dulu. Mungkin teman-teman banyak yang mikir kayak, wah start small, cuannya kapan gedenya nih? Nah, tenang teman-teman, kalau misalkan mau cuan gede dan mau nambahin modal, tunggu marketnya uptrend dulu. Ya, jadi kalau marketnya lagi sideways, teman-teman ngerem, kurangin posisi, jangan terlalu banyak masuk. Kalau marketnya udah mulai agak-agak uptrend, boleh tuh tambahin dikit. Tapi kalau buat saya pribadi sih, saya fokus pada technical. Jadi kalau misalkan uptrendnya mulai patah, langsung exit aja. Pernah nggak sih saya ngalamin nyangkut? Pernah dong, pastinya. Bahkan setelah ngerti technical, bisa nggak sih nyangkut? Bisa dong. Kenapa? Karena kita ngerti chart, tapi kondisi saat itu pas lagi real time, pas lagi breakdown, kadang-kadang kita lagi sibuk gitu. Mungkin teman-teman lagi sibuk liburan, lagi sibuk jaga anak, lagi sibuk kerja, lagi sibuk meeting atau apapun. Jadi udah terlanjur turun gitu. Nah, disinilah Mtrade bantuin teman-teman untuk belajar secara real time. Jadi kalau end of day, end of market kayak gini, aku bantuin lewat Instagram Live gratis ya teman-teman ya pastinya. Tapi kalau untuk real time gimana? Jadi teman-teman bisa dapatkan real time stock signal, real time tanya jawab saham dijawab saat itu juga ya, dengan kita usahakan untuk zero waiting time. Kemudian yang terakhir kita juga kasih education itu the why-nya, analisisnya kita juga kasih juga. Caranya gampang, teman-teman langsung aja daftar sebagai user VIP Mtrade di mtrade.id, karena di bulan Desember ini masih ada kado spesial buat kamu-kamu yang daftar di bulan Desember sebagai new user, dan akan berakhir sebentar lagi di akhir Desember. Semoga bermanfaat teman-teman yang saya kasih hari ini. Salam profit semuanya ya. Selamat beristirahat ya. MLPL terakhir. Tadi ada yang nanya MLPL, nggak kejawab. MLPL dan MBPA terakhir ya. MLPL, MBPA hari ini sempat breakout, tapi kemudian gagal breakout. Kita wait and see dulu. Ya, besok gimana ya. Kalau sampai turun di bawah 370, exit aja. Oke, terus kemudian MPPA sendiri hari ini juga dia masih wait and see. MPPA kalau dia di bawah angka 448 mungkin sebaiknya kurangin posisi. Thank you semuanya, selamat malam, happy holiday everyone, bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.